Halo, perkenalkan nama saya Putri Elvi Juliana Palnata. Saya dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1 kelas F. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting tentang inovasi pendidikan. Yang pertama atau A, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem pendidikan dalam arti luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Yang kedua atau B, sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program tujuan. Yang pertama atau guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelajaran pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi, kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan informasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga atau C, ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain. Yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang keempat, adanya alat elektronika yang bermacam-macam, radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekan internet, LAN, dan sebagainya berikut. Jika dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Dalam inovasi pendidikan butuh SDM dan peralatan yang menunjang inovasi pendidikan. Sebaiknya SDM dan alat tidak akan berfungsi tanpa digunakan untuk sasaran atau tujuan yang pasti bermanfaat di masa datang. 4. Ciri yang mempengaruhi difusi inovasi termasuk inovasi pendidikan yaitu esensi inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu dan proses penerimaan dan sistem sosial. Yang pertama, esensi inovasi itu sendiri. Inovasi termasuk inovasi pendidikan inovasi adalah suatu ide gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru
oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua, saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana persiapan berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan individu atau kelompok. D. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau keloporan. Yang terakhir, dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. Yang pertama, bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama atau A, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang B, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang C, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Di samping itu juga muncul dampak negatif, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya, yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja, di pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagai warga masyarakat menjadi kaya dalam materi, setiap miskin dan non-moral. Yang B, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong. Sekian hasil video saya, saya ucapkan terima kasih.